Assalamualaikum ya nurus samawati wal ar. Assalamualaikum ya nurus samawati wal ar. Assalamualaikum ya nurus samawati wal ar. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami. Bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi fi admi, bismillahi fi ahli. Bismillahi masyaallah la yasuk khaira illallah, bismillahi masyaallah la yushrifu su'a illallah, bismillahi masyaallah maka min nikmatin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma aftah alaina, itu kecilin tuh HP-nya itu bunyi itu. Allahumma aftah alaina abwabal khair, abwabar rizki, abwabar sa'adah, abwabar rahmah, abwabal jannah. Bismillahi nuri nuru nurullah nurur rabbi bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah Muhammad nur haqqullah, la ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Panjenengan alhamdulillah wa syukrillah sudah selesai panjenengan melaksanakan sholat sunat tarawih ya. Dan alhamdulillah kita akan masuk besok saum hari kelima ya. Marilah kita benar-benar melaksanakan saum, melaksanakan imsak. Karena tujuan dari salah satu Ramadan adalah perjalanan sahabat. Kita berjalan dari Muharram menuju Dzulhijjah. Dari Muharram, marilah kita dalam perjalanan itu mengharamkan penyakit kulit. Sebagaimana Ayub adalah memiliki penyakit kulit. Maka itulah kenapa kita harus mentauhidkan Allah wahada yuwahidu tauhidan. Adalah bagaimana di Muharram tidak akan mungkin tauhid selama kita masih berpenyakit kulit sebagaimana Ayub. Kisah Ayub adalah diri kita yang masih berpenyakit kulit. Masih tertipu dengan kulit. Karena segala isi alam ini wa mal hayatud dunya illa matsaul gurur. Segala yang nampak ini adalah hanya tipuan. Jangan tertipu dengan segala bentuk dan rupa. Itulah kenapa sesungguhnya ada terbaginya Adam, Muhammad dan Allah. Segala yang nampak, yang punya nama, yang punya status, tadi semua identitas adalah Adam. Tapi sebenar-benarnya segala apa yang Adam ini memang sebenarnya Adam tidak ada. Kan hanya dialah yang ada, yang wujud tadi semua ya. Dan inilah yang harus dipahami, kembalikan semuanya pada wujud Muhammad. Tadi semua, karena yang ada sebenarnya hanya Muhammad. Yang ada hanyalah sebenarnya gula dan manis pada kopiko, pada relaksa. Nah seluruh Adam inilah seumpama kopiko, seumpama relaksa. Jangan terjebak kamu pengakuan identitasmu sebagai kopiko, sebagai relaksa. Maka tugasmu di Ramadan ini imsak. Imsak adalah bagaimana kita sahabat digunakan tadi oleh Allah dan Muhammad, oleh utusannya adalah untuk tadi menjadikan bahwa kita adalah bagaimana sebagai khalik takhallaqu bi ahlakillah. Dari sesungguhnya yang sebenar-benarnya khalik adalah
Bagaimana penyatunya khalik dan makhluk. Tidak bisa dipisahkan tadi semua ya. Sebetulnya yang meliputi semua khalik wa ana ila rabbikal muntaha. Wa inna ada Allah mengatakan inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang meliputi. Sesungguhnya hanya si khalik lah yang meliputi si makhluk. Sebetulnya hanya si rojik lah yang meliputi si marjuk. Sebetulnya si zikir lah yang meliputi si madkur. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka ini adalah perjalanan dari Muharram yang mana harusnya adalah bagaimana adalah Musa terbebas daripada Fir'aun. Bagaimana harusnya Yusuf keluar dari penjara. Bagaimana harusnya Ashabul Kahfi keluar dari guha. Bagaimana seharusnya adalah Nuh yang terbebas dari banjir. Bagaimana seharusnya adalah Ayub yang bebas dari penyakit kulit. Bagaimana seharusnya adalah Yakub yang bebas dari penyakit buta. Karena bicara semua pada Rasul tadi adalah merupakan peran yang diberikan oleh Allah. Tetapi adalah secara hakikatnya nyata kepada setiap individu manusia, sahabat. Maka hari ini sahabat sudah tidak bisa lagi dipungkiri bahwa sesungguhnya manusia khususnya adalah orang Islam kehilangan Allah, kehilangan Rasulullah, tidak merasakan Allah dan tidak merasakan Rasulullah. Padahal Rasulullah senantiasa bersabda dalam sholat, la sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat, tiada ibadah, tiada apapun, tidak hadirnya Allah. Maka demikian pula sahabat di dalam sholat sampai Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad, ana rabbaka usalli. Akulah Tuhanmu yang sholat. Kalau ada wayang yang sholat, dalanglah yang sholat. Kalau ada wayang yang maujud, karena wujudnya dalang. Kalau ada wayang yang bersifat, tidak ada sifat wayang. Yang ada hanya sifat dalang yang tajalli pada wayang. Sifat wujud, sifat hidup, sifat melihat, sifat mendengar. Semuanya mutlak. Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya dalanglah yang meliputi semua wayang. Semuanya. Ini yang harus disadari. Kalau tidak begitu maka segalanya hanya menjadi sia-sia. Wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Sia-sia salatmu, dzikirmu, puasamu. Karena tadi Abah sudah jelaskan di bagian pertama tentang membahas kehidupan ini adalah hanyalah tanajulat, ta'ayyunat, tajalliyat daripada Allah itu sendiri. Karena sesungguhnya yang ingin dikenali Allah dari semua menggunakan kita. Bukan sebaliknya kita yang ingin eksis, identitas si Adam yang ingin eksis tadi semua ya. Maka di Ramadan sahabat tugas kita adalah imsak. Imsak mengakui ada wujud diri. Imsak mengakui ada hidup diri. Imsak mengakui ada penglihatan itu milik diri. Imsak mengakui bahwa sesungguhnya melihat itu adalah mata diri. Imsak mengakui bahwa kalam ini milik diri. Imsak bahkan mengakui di penghujungnya adalah wujud ini wujud diri. Itulah kita harus imsak tadi semuanya. Inilah Ramadan. Nah kata Allah, as-saumu li wa ana azibi. Saum itu untukku. Maka untukku berarti adalah bagaimana si Adam tadi semua, si relaksa adalah si kopiko tadi semua, si identitas tadi semua adalah melepaskan pengakuan pada dirinya la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, sampailah la maujudun bihaqillallah. Itulah maka Abah sudah ajarkan tadi dari hari pertama, nanti besok adalah hari tadi kita melepaskan la basyirun, sesungguhnya melihat itu hanya engkau. Aku Adam, engkau yang wujud. Aku buta, engkau yang melihat. Aku bisu, engkau yang berkalam. Aku budak, engkau yang mendengar. Aku bodoh, engkau yang berilmu. Itulah la hayyun, la ilmun, la sami'un. Kalau nggak begitu, maka segala ibadah yang dilakukan oleh si Adam sia-sia. Karena pada dasarnya si Adam itu tidak ada di sisi Allah. Karena Allahu ala syai'a ma'ah wa huwa la'ana ma'alahikan. Dahulu dalang itu ada sendiri. Dahulu Allah itu ada sendiri. Dan sekarang pun Allah ada sebagaimana adanya dulu. Tetap saja dalang itu sendiri, sahabat. Nah inilah
marilah kita tingkatkan, karena kalau mutabah sudah cukuplah coba-coba. Karena hari ini sudah dibuktikan adalah bagaimana orang-orang yang mengaku adalah sangat dekat dengan Allah, beribadah kepada Allah, justru negaranya hancur semuanya. Libya, Suriah, Afghanistan, tadi semua, Irak, bahkan Indonesia. Kalau tidak bangkit hari ini, maka kita pun akan menjadi bagian daripada sejarah dari semua. Sebagaimana Alhambra dulu adalah pernah masyhur, menghasilkan ulama-ulama hebat, Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Rus. Tapi sekarang kita sudah tinggal sejarah, sahabat. Maka hari ini kata Abah juga, Islam dalam keadaan tidur. Itulah Nabi bersabda, an-nasu adalah niyamun. Manusia itu tidur, wa idza mata intabahu. Ketika dia mati barulah dia bangun dari tidur. Terlambat semuanya. Nah inilah tugas kita hari ini adalah perjalanan dari Muharram, kemudian ke Safar, Safar kepada Mulud. Dari bagaimana kita di bulan ketiga adalah menyadari bulan ketiga itu melahirkan Muhammad. Jangan sampai Muhammad itu dalam keadaan yatim, tidak punya ayah. Itulah yang dimaksud Muhammad itu yatim. Muhammad yang mana yang yatim? Karena Muhammad yang di Madinah itu punya ayah, Abdullah. Tapi Muhammad yang ada pada setiap diri itulah yang yatim, yang tidak dilahirkan. Dari semua, ya. Maka kamu mati kalau seandainya kamu si Adamnya tidak kamu lepaskan, aku 4, aku 3. Maka sesungguhnya adalah berarti Muhammad itu adalah kau bawa mati. Maka dia mati dalam keadaan yatim. Nah inilah yang harus dilahirkan. Maka bicara tentang Adam sampai pada Muhammad itu bicara tentang Muharram sampai Zulhijjah. Bicara tentang Adam, bicara tentang bagaimana kita ada di dunia ini. Nah inilah yang harus kita pahami. Maka Adam harus di Muharram itu harus melepaskan pengakuan. Pengakuan wujud diri, pengakuan hidup diri, pengakuan yang punya ilmu diri, maka disitulah sahabat. Dibagilah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah hari ini adalah saum. Setelah kita adalah saum, adalah artinya menahan. Menahan apa? Menahan adanya wujud diri. Itulah kata Allah, as-saumu li wa ana az-zibih. Saum itu untukku, dan akulah yang akan menilainya. Siapa yang paling benar melepaskan pengakuannya adalah di Ramadan ini, sahabat. Maka kembalikan apa yang menjadi milik dia kepada dia. Makanya itulah di dalam hikmah yang ke-100 ke-122 ya. Syaikhullah mengingatkan kepada kita adalah tentang jangan sampai kita mengakui ini adalah milik kita semuanya ya. Inilah yang harus dipahami oleh kita dari semua. Jangan sampai kita ngaku-ngaku yang bukan milik kita. Makanya lahayun, maka kata Abah, perjalanan itu dari Muharram sampai Zulhijjah itu adalah perjalanan. Maka Syaikhullah mengingatkan kepada kita nanti kita akan ketemu adalah, tapi nggak apa-apa kita mundur, ada maju ke depan. Mana'aka antada'iha ma laisa laka mimma lil mahlukin. Allah melarangmu mengklaim milik makhluk lain yang bukan hakmu. Tidak boleh kita mengakui tanah kita, tanah orang, tanah kita, anak orang, anak kita. Sahabat, demikian pula maka kata Syaikhullah, apa yubihu laka antada'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin? Apakah dia membolehkanmu untuk mengklaim sifatnya sedangkan dia Tuhan yang alam semesta? Kau mengakui sifat Tuhan alam semesta. Wujud tadi, kudrat, iradat, hayat, ilmu, sama, kalam, basar. Maka di Ramadan ini dalam mengimsak kita pengakuan si Adam itu. Supaya yang ada hanya Muhammad dan Allah. Karena yang awal pun sesungguhnya yang ada hanya Allah dan Muhammad. Maka ini kisah Allah dan Muhammad. Ingat. Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Hanya tentang mubtada dan khobar mubtada. Mubtada adalah Allah, khobar mubtada adalah Muhammad. Si manis yang sudah tajali menjadi gula. Si asin yang sudah tajali menjadi garam. Tapi kemudian si manis yang sudah tajali menjadi gula. Karena ingin wujud, maka dia tajali menjadi Adam. Menjadi relaksa, menjadi kopiko. Jadi semua. Maka Adam adalah identitas. Adam adalah nama segala perkara. Wa 'allamal Adam asma'a kullaha. Dia. Adam itu adalah nama. Karena kalau seandainya tidak beri identitas, maka disinilah
kalian akan sulit saling memanggil pada saat tidak ada identitas. Tetapi identitas itu adalah jangan menjadikan pengakuan menjadi milik kita. Kita ini dor la yamliku li nafsihi. Maka sesungguhnya tidak kita memiliki jiwa ini. Kita milik Allah. Ingat, seluruhnya ini milik Allah. Segalanya milik Allah. Maka lebih dari 6 ayat dalam Al-Quran. Segalanya milikku, kata Allah. Tapi kemudian manusia adalah mengaku-ngaku milik Allah yang bukan miliknya. Maka Syaitanillah mengingatkan apa yubihu laka antadayya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Maka apa boleh kita mengklaim milik Allah menjadi sifat kita. Maka itulah dalam hikmah yang 122-nya adalah la tatlub iwadhan ala amalin lastalahu fa'ilan yakfi minal jazai laka ala amali an kana lahu qabilan. Janganlah engkau minta imbalan atas amal yang bukan engkau pelakunya. Hei wayang-wayang, janganlah engkau mengaku seluruh gerakmu adalah diammu adalah milikku. La yamliku li nafsihi. Sesungguhnya wujudmu gerak pada tubuhmu af'alku. Sesungguhnya gerak pada tubuhmu adalah dari hatimu, itulah asmaku. Sebetulnya gerak pada hatimu adalah datang dari ruhmu, itulah sifatku. Dan sebetulnya yang menggerakkan sifatku adalah zatku. Tadi sesungguhnya. Maka sesungguhnya yang harus kamu kenali adalah sebenar-benarnya bukan af'alku. Kau tidak boleh menyembah af'alku pada tubuhmu. Kau tidak boleh menyembah asmaku pada hatimu. Kau tidak boleh menyembah sifatku pada ruhmu. Dan bahkan kau tidak boleh menyembah zatku pada sirmu. Karena yang harus kamu sembah Tuhan yang sebenarnya Tuhan. Yang tidak beraf'al, tidak bersifat, berasma, beraf'al. Berzat. Ini semua. Ya. Inilah sahabat, maka kita harus kembali kepada kosong. Itulah semuanya adalah, maka tadi dari mulai Muharram adalah bagaimana haramkan dari diri kita. Maka kalaupun sholat, maka takbiratul ihram. Tutuplah ihram dirimu supaya kamu bisa laksanakan sholat. Supaya kamu bisa tubadil. Bagaimana kau akan tubadil? Pindah dari isim fa'il ke isim maf'ul kalau yang ada kamu. Maka disinilah diajarkan qasad, ta'arud, ta'in, ihram. Supaya kamu bisa mi'raj. Sampailah hilang diri batinmu, diri dohirmu. Hilanglah si Adam, hilanglah si relaksa, hilanglah si kopiko. Yang nyata hanyalah gula dan si manis. Muhammad dan Allah. Maaf ya. Kita tidak boleh lagi tutup-tutupi ini. Karena sekarang ini sudah bukan waktunya lagi menutup-nutupi. Tadi semua. Ya sahabat. Maka disitulah setelah kita Muharram ke Safar. Supaya kembali pada kosong dulu. Kenapa harus kosong? Taholi dulu. Supaya kamu adalah tadi. Sifat-sifat Adam dirubah jadi sifat Muhammad. Karena hanya Muhammad lah yang memiliki sifat Allah. Maka wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad berakhlak aku yang adzim, yang agung. Tadi semua ya. Maka selama itu tidak ada, maka berarti masih terhalang oleh identitas pengakuan si Adam. Berarti belum sofar, belum sifir, belum kosong pada pengakuan-pengakuan identitas si Adam. Maka di Ramadan ini sesungguhnya adalah kesempatan bagi si Adam untuk imsak, menahan diri. Melatih si Adam. Syukur kalau kita sudah saum ada seluruh waktu. Maka kalau Abah sendiri saumnya adalah seluruh waktu. Tadi semua. Karena kita harus sholat seluruh waktu. Itulah kenapa dalam perintah sholat akimis sholat itu adalah fi'lun amrinnya adalah aqoma yuqimu iqamatan itu adalah dimana muta'adi. Artinya selamanya. Kita harus sadar sebenarnya yang ada, yang wujud, yang hidup, yang bergerak. Hanyalah dia. Inilah pengembalian. Maka kata Allah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali kamu sudah serahkan. Jangan. Dan bagaimana cara menyerahkan? Matikan keberadaan dirimu. Maka itulah kata Abah. Kalau seandainya memahami ilmu tauhid ini belum al-mutu qabla antamutu, maka najislah mengeluarkan isi perutmu. Adalah najis sahabat. Karena tadi akhirnya, tetapi bagi orang-orang yang sudah mati, maka seluruh isi perutnya juga menjadi suci, sahabat. Ya, itulah kata Nabi, pada saat engkau sudah sampai pada surga,
pada saat segala sesuatu sampai pada laut, maka tidak ada lagi bangkainya pun adalah halal, suci kalau sudah sampai di laut. Itu adalah sanepan dari Rasulullah SAW yang harus dipahami oleh kita. Maka sebelum sampai kepada martabat Allah tadi sebuah yang disebut dengan makom aryan, makom Allah, makom Tuhan, makom tauhid, yang sudah dia mempanakkan dirinya, mematikan dirinya, maka amanlah kamu mengajarkan ilmu itu, karena kamu tidak akan minta pulus tadi semua, ya. Karena Allah itu kaya, goneyun, Allah itu, ya. Yang diharamkan itulah menyampaikan ilmu hakikat kalau seandainya adalah kamu belum mati, masih terjebak pada pengakuan si Adam. Maka apapun yang kau ajarkan nanti menjadi bahaya, karena mengeluarkan isi perut itu najis. Jangankan seluruh isi perut, setetes pun isi perut itu dikeluarkan adalah najis. Itu maksud ulama dulu. Jangan kau sampaikan ilmu hakikat, jangan kau keluarkan isi perut najis. Nah, itu maksudnya kepada orang yang belum dia makrifat pada Allah, yang belum dia bisa memfanakan dirinya, mematikan dirinya, yang belum bisa mensifir, sofar, mengkosongkan dirinya, karena dia belum mampu mengihram. Dia adalah di Muharram itu adalah membebaskan Ayub dari penyakit kulitnya, Yakub dari kebutaannya, Yusuf belum keluar dari penjara tubuhnya, Yunus belum keluar dari telanan ikan Nun, tubuhnya itulah ikan yang menelannya, Ashabul Kahfi yang belum keluar dari guanya, Musa yang belum bebas dari Fir'aun, Ibrahim yang belum bebas dari Namrud, Adam yang belum bebas dari iblis, dan Nuh belum bebas dari banjir, dan Muhammad yang belum hijrah dari Makkah ke Madinah. Pahami ya sahabat tentang hal ini, karena ini menjadi penting kepada kita. Karena apapun yang kita lakukan, makanya jangankan hanya 1 rakaat, 2 rakaat, 1 miliar rakaat, maka kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Karena Adam itu tidak ada. Tidak mungkin yang tidak ada bisa bersama dengan yang ada. Nah, disinilah tugas bagaimana kita adalah memfanakan diri supaya kita bako, supaya kita abko, wal akhiratu khairu wa abko, supaya kita abko, bako bersama Allah. Yang tadinya dunia menjadi akhirat. Maka tadi tugas kita adalah mengembalikan menjadi negeri akhirat tadi. Itu kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan pada diri kita, maka jadikan semuanya negeri akhirat. Supaya apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Tuh. Supaya ada nasibmu, tubuhmu, ada perubahan nasib pada tubuhmu. Kalau seandainya kamu sudah rubah, kembalikan semuanya. Sahabat, inilah yang hari ini, walaupun bagaimanapun teorinya, kenyataannya adalah orang Islam hari ini sedang menderita. Orang Islam hari ini menjadi jongos. Orang Islam hari ini korban slot dan judi online. Orang Islam hari ini korban rentenir. Hari ini orang Islam korban bank emok. Karena pada dasarnya orang Islam sedang tidur dan sedang mati. Maka sholatnya mati, dikirnya mati, manakibnya mati. Dari semua. Ya, khotamannya mati, torikotnya mati. Sehingga apa yang bisa diharapkan dari pohon yang mati, sahabat? Nah, itulah makanya baginda Nabi mengingatkan, an-nasu niyamun, manusia itu tidur. Atau dalam bahasa Allah, manusia itu mati. Allah dalam Al-Quran ada 2 ayat yang mengatakan sesungguhnya manusia itu mati. Sama seperti kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Kita harus summa yuhyikum, tapi summa yuhyikum itu mati, ada hidup, syaratnya hidup itu harus mati. Karena tadi Allah itu nafi isbat, kalau kamu yang ada, Allah yang mati. Inilah pengertian kita bagaimana perjalanan dari Adam sampai Muhammad itu harus memfanakan, mematikan si Adam, identitas pengakuan tadi. Maka kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Nah, disinilah kata apa? Selama kamu merasa apa-apa, punya apa-apa dari semua, maka kamu bukan siapa-siapa. Maka baginda Nabi menempatkan dirinya adalah ummi dari semua. Ya. Itu pahami. Jangan menuduh Muhammad itu bodoh. Tidak bisa baca. Gak mungkin Muhammad bisa baca.
Kalau seandainya Muhammad nggak bisa baca, kenapa? Isi Quran itu sangat indah. Sehingga ilmu nahu, ilmu sorof, itu semua dalam Quran itu begitu indah. Kaidah-kaidah syair dalam Quran itu menjadi indah. Nggak mungkin kalau Muhammad itu tidak bisa baca. Sahabat, disinilah karena kedangkalan manusia dalam berpikir. Sesungguhnya, padahal umminya Muhammad itu adalah di hadapan Allah. Dia tidak merasa ada, dia tidak merasa wujud. Maka itulah beliau dikatakan hamba oleh Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nah, berarti Muhammad sendiri dijalankan oleh Allah pada saat beliau menjadikan tadi imsak, saum, menahan wujud dirinya. Ini umatnya, rasulnya yang agung saja mempanakkan dirinya di hadapan Allah. Tapi justru umatnya merasa beribadah, merasa hebat, merasa jadi kiai, merasa jadi gus, merasa jadi ulama. Bahkan Nabi tidak pernah menyebutkan dirinya guru, apalagi mursyid. Dia tetap menganggap adalah sahabatnya adalah sahabat. Sahabat, kesetaraan, samarinda. Dan tadi, supaya apa? Sepenajam. Supaya sepaku, sepenajam. Supaya kamu tidak lagi adalah akhirnya kamu dibawa ke bontang. Hidupmu ada bontang banting. Kalau kata Ebit, roda zaman menggilas kita. Terus seret tertatih-tatih. Nah ini hari ini. Manusia yang mengaku dirinya Islam itu. Digeret oleh roda zaman. Akhirnya duhanya rusak. Tahajudnya rusak. Tarawehnya rusak. Akhirnya menjadi salah tujuan. Ya, sahabat. Inilah. Hari ini kata apa? Cukuplah coba-coba. Tetapi mari hari ini adalah kesempatan kepada kita bangkit. Kembali semua. Tanda-tanda kebangkitan itu sudah nyata sahabat. Lihatlah di YouTube, Instagram, TikTok, Google. Yang sekarang ini adalah muncul kesadaran. Yang mengajak pada sadar. Iya. Karena ini tentang kesadaran. Dan selama kita tidak serahkan diri Adam. Tidak akan sadar. Tidak akan bangun dari tidur. Inilah persoalan. Karena Adam itu adalah, namanya juga Adam alias tidak ada. Bagaimana yang tidak ada mau minta pada Allah yang ada? Maka arti doa itu adalah bukan meminta. Da'aya da'u itu matikan dirimu. Tekuk lidahmu, rapatkan gigimu. Tekuk lidahmu, tahan napasmu. Supaya si Adam itu betul-betul Adam. Supaya kamu dah bisa mi'raj pada Allah. Di-upgrade kamu. Dari 2G menjadi 3G, 4G, 5G. Supaya kamu kalau komputer dari Pentium 1 naik pada Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Bagaimana hidup masih pada Pentium, masih komputer jadul yang tidak pernah bisa, yang tidak bisa matching di kehidupan zaman ini. Maka inilah kenapa kata Abah, setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Maka Al-Quran begitu tegas mengatakan bahwa setiap zaman, setiap adalah kaum akan diutuskan Rasul untuk mereka dengan bahasa kaumnya sendiri. Nah ini harus dipahami tadi semua. Ya, tadi. Dan istilah Nabi, maka kata Abah tadi, bicara tentang Adam, Idris, Sis, Nuh. Itu kan tentang Nabi. Tetapi sesungguhnya pada dasarnya, hakikatnya, siapapun yang memberikan pencerahan, tubuhnya itulah Nabi. Tadi semua. Ya, maka hari ini pun Nabi dan Rasul itu ada. Maka kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang untukmu Rasul pada dirimu. Dan juga ada pada lingkunganmu sebenarnya. Karena setiap zaman itu sudah pasti ada diutus oleh Tuhan, sahabat. Nah inilah yang harus kita pahami hari ini. Maka kalau tidak begitu, maka dikatakan adalah sholatnya pun adalah hanya kamu ngaku-ngaku. Maka la tadlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ilan adalah yakfi minal jaza'ila ka ala amali an kana lahu qabilan. Sahabat, kalau seandainya kita sudah fana, sudah mati, kamu tidak akan ragu menyampaikan apapun. Karena kamu tidak akan merendahkan ilmumu. Kamu tidak akan jual ilmumu dengan harga murah. Karena kau sudah bukan kamu. Maka tidak usah ada ketakutan, kade nanti ya itu. Iya, bagi kamu kade. Tadi semua. Bagi Abah Syed itu sudah nggak ada. Semuanya. Ya. Semuanya. Makanya inilah harus dipahami oleh kita. Marilah hari ini bebaskan diri kita daripada
cengkraman Zionis yang telah memutarbalikkan fakta agama. Hari ini bangunlah dari tidurmu. Itulah pendiri bangsa, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Tadi semua, bangunlah jiwanya. Nah, inilah sahabat ya. Mari kita lanjutkan dengan hikmah yang akan kita bahas hari ini adalah masih tentang bagian tadi. Bahwa sesungguhnya seluruh kita makhluk ini hanya tanajulat, tajalliyat, ta'ayunan. Apa dimaksud dengan tajalliyat? Ta'ayunan, tanajulat. Ya, kita ini secara tanajul adalah kita turun. Itulah kenapa ada bahasa summa radadnahu asfala safilin. Kita turun di tempat yang rendah. Dari alamul lahud. Pada ruh al-qudsi turun ke alamul jabarut. Turun lagi ke alamul malakut. Turun lagi di alam mulki, lahirlah kita di dunia disebut insan, kamil. Maka kita harus berjalan kembali, secara tarki kembali kepada dia. Kalau turunnya innalillah, datangnya kita ke alam ini innalillah. Sebetulnya siapa kamu sebelum kamu ada itu? Dari alam kosong, turun ke alam ahadiyah. Itu kamu itu kan Allah. Itulah disebut tanajulat. Kemudian masuklah ke alam sifat Nur Muhammad. Alam wahdah. Alam sifat. Alam titik. Alam kun fayakun. Tadi semua. Ya. Tadi, barulah turun ke alam af'al. Alam asma. Muncullah nama. Tuhan itu punya nama. Allah. Tadi semua. Ya. Turunlah alam af'al. Tadi semua. Makanya tadi. Perjalanan kita itu dari LE menuju Jisamsu, menuju kepada Ese, akhirnya adalah sampurna al-yauma akmaltu lakum. Dari tubuhmu Al-Fatihah, masuk Al-Baqarah, LE. Kenapa LE? Al-Baqarah. Tadi kalau kamu ingin bako kepada Allah, maka sembelihlah dirimu sebagai sapi betina, Al-Baqarah. Gitu tadi semua. Ya. Tadi la hayyun LE itu la hayyun la ilmun la syami'un la basyirun la qadirun la muridun la mutakallimun. Nah, inilah Ramadan. Kamu sedang meng-LE. Menyerahkan. Maka Abah sudah ajarkan di hari pertama la hayyun. La hayyun sehari itu kembalikan hidup pada Allah. Kemudian hari kedua la syami'un la syami'un la ilmun la ilmun la ilmun. Hari ketiga kemarin la syami'un la syami'un la syami'un la syami'un. Tadi siang seharian mengembalikan sifat melihat la basyirun la basyirun. Dan besok la hayyun la ilmun la samiun la basyirun la qadirun. Tuh. Apa artinya di situ? Sampailah nanti di penghujung Ramadan itu adalah la maujudun bihaqilallah tuh. Maujudlah Allah itu, wujudlah Allah itu. Setelah kau telanjangi dirimu. Dari hari pertama Ramadan, hari kedua Ramadan, imsak terus tadi semua. Ya, dimulai tubuh dari berhenti makan, minum dan bersetubuh. Tapi kemudian masuk kepada saum khas adalah menjaga lisanmu dalam arti. Itulah kenapa kata saum dan kata siam itu beda. Tadi semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kita disuruh syiyam oleh Allah. Tapi para ulama mengajarkan nawaitu sauma godin. Tadi semua. Ya. Sebagaimana adalah Maryam untuk saum dari bicara. Maksudnya di situ adalah sanepan lagi. Artinya bicara bukan hanya mulut. Berhenti bicara. Tapi kembalikan sifat kalam Allah. Sesungguhnya. Inilah sahabat. Maka hikmah ini begitu penting kepada kita karena memahami tentang wujud Allah, tanajulatnya Allah pada kita. Ibaratkan tadi dalam al-hadiyat, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, ansab, insan. Sama saja. Dari kapas jadi benang, benang menjadi kain, kain menjadi baju. Itu kan dari zat ke sifat, ke asma, ke af'al. Zat itu kapas. Masuklah menjadi benang. Mana kapas? Itu pada benang. Sama. Allahu, mana Allah? Sebagai mubtada sudah tajali pada yang disebut dengan khobar mubtada pada Muhammad dari semua. Allahu Allah manis tajali pada gula. Mana manis tuh di gula. Maka nanti di ese itu jadi gula dan manis. Mana manis, mana gula. Mana aku, mana kamu. Maka ini tentang aku kata Allah adalah aku Allah.
pada Ahmad, pada wujud Muhammad. Tuh, Adam disingkat. Aku, dia, kamu. Awalnya si aku, dia, kamu. Nah, kamu sebagai Adam, lepaskan identitasmu supaya hanya aku dan dia. Dan makanya aku, kamu. Makanya itulah mukhatab. La ilaha illa anta. Tadi, la ilaha illa anta. Maka tadi, Rasul sekelas Yunus sekalipun hanya baru sampai la ilaha illa anta. Yunus itu baru sampai kepada ese. Anta, ana, anta. Tadi semuanya kamu, tapi kamu bukan aku. Tuh. Semuanya beras sudah menjadi nasi merah, nasi kuning, nasi lontong, nasi liwat, nasi beras jadi bubur, beras jadi lontong, beras jadi beras, beras jadi buras, beras jadi nasi wuduk. Tapi semuanya adalah hanya beras. Tapi wuduk, lontong, liwat, tadi semua bubur, jangan kamu mengaku beras. Itu saja. Tapi intikodmu harus sadar sebenarnya dirimu adalah tajalli daripada beras. Tajalliyat ta'ayyunat. Kamulah penampakan dari beras itu, wahai bubur. Kamulah penampakan daripada beras itu, wahai nasi putih. Kamulah penampakan daripada beras, wahai lontong. Itu tadi semua. Ya. Jadi siapapun kamu, walillahil masyriq wal maghrib, tiada nyata kecuali beras. Semua. Ya. Itu begitu itikadnya tadi semua. Jadi begitu nyatanya Allah tadi semua. Maka di hikmah ini nanti kita akan lanjutkan. Tadi kita sudah bahas. Karena kalau tidak menyadari kehadiran Allah, terus sholatmu itu apa? Maka itulah kenapa nanti di akhir Ramadan itu Id. Maka perjalanan itu dari pertama ada Muharram, kemudian yang kedua adalah Shofar, yang ketiga adalah Mulud, lahirkan Muhammad pada dirimu. Itulah kenapa bulan ketiga. Bulan ketiga. Isyarahnya apa bulan ketiga itu? Karena tadi 3 mim pada suratul Fatihah. 4 nun di ujung suratul Fatihah. 3 mim pada suratul Fatihah. La ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. Tadi semua. Ya. Tadi semua. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu berasal dari alif. Maka bismillah itu abismillah. Kamu tidak akan ketemu dengan alif. Ketemu dengan Nur Muhammad ba. Karena semuanya. Segalanya adalah khobar mubtadanya itu si titik ba itu. Si alif Allahu. Tetapi khobarnya adalah si titik ba Nur Muhammad itu. Maka dari situlah laulaka lama khalaqtul arda. Disitulah segala kehidupan itu dimulai dari titik itu. Segalanya. Maka kita berasal dari titik yang sama. Satu napas, satu hidup. Satu rasa. Satu. Sesungguhnya. Kita ini saudara. Satu udara, satu napas, satu hidup. Maka disitulah kenapa kamu di Muharram harus bebaskan dari penyakit kulit. Tadi semua. Jangan lagi benci kepada apapun di dunia ini. Karena itulah dia sedang menguji kita dengan keragamannya untuk mentajalikan sifat dia dalam Asmaul Husna. Kesempurnaan dia. Walaupun 199, tapi sebetulnya yang dia ingin dia dohirkan hanya sifat Jalal, Kohar, Jamal, dan Kamal. Itu saja sebetulnya. Maka pahami di sini sahabat. Ya. Maka 3 pada bulan ketiga adalah Rabiul Awal itu adalah. Karena Muhammad lahir adalah 3 itu adalah 1 dan 2. Maka itulah Muhammad lahir tanggal 12. 12 Rabiul Awal. Wafat pun tanggal 12 Rabiul Awal. 12. Tapi Muhammad lahir 570. Juga 12. 57, 12. Wafatnya 633, 12. Karena Muhammad, mim dal itu ada Muhammad, ada 4 huruf, Rasul 4 huruf, Allah 12. Tapi la ilaha illa Allah 12. Karena dohir dan batinmu adalah 12 siang, 12 malam. Itulah bicara tentang Samsun dan Badrun pada dirimu.
matahari dan bulan. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqan nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Tuh. Semuanya hanya tentang Muhammad sesungguhnya. Karena dialah sebagai bikana makana biyakunu mayakunu pawujudul awalim. Semuanya Nur Muhammad itu seperti proyektor film. Makanya titik ba itulah proyektor film. Sama pada saat kamu nonton film, muncullah cahaya dari proyektor, berai semua dipancarkan oleh Nur Muhammad segalanya. Akhirnya yang nampak di layar ini adalah nur insan semuanya, Adam. Maka pada saat dimatikan proyektor, kehidupan ini tidak ada. Inilah dikatakan an-nasu niyamun. Manusia itu tidur, yang di layar itu tidur. Maka kamu harus kembali pada proyektor. Maka tidak bisa di layar itu kamu merubah nasib. Maka tadi kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang ada, jadikan negeri akhirat. Apa maksudnya? Dari semua. Bahwa sebenarnya yang muhaddas itu yang qadim. Disebut qadim karena belum wujud. Allah itu qadim pada saat belum wujud. Pada saat Allah itu sudah wujud, disebut muhaddas, baru. Disebut baru karena sudah wujud. Tuh. Pahami, ternyata yang dohir itu yang batin, ternyata yang akhir itu yang awal. Sahabat. Nah disinilah kita memahami tauhid. Maka disinilah kita jangan. Cuma inilah manusia yang hari ini maka sudah korban senokor gronyo. Akhirnya manusia sibuk mengurus ibadah tapi lupa kepada yang diibadahi. Sibuk dengan ritual agama. Akhirnya mentuhankan agama tapi lupa pada yang punya agama. Sibuk mengejar-ngejar surga sampai nggak kenal kepada yang punya surga. Sibuk menghindari neraka, nggak kenal kepada yang punya neraka. Sibuk mencari ilmu, nggak lupa pada pemilik ilmu. Akhirnya sibuk cari rezeki, si marzuk lupa pada rozik. Tadi semua. Si makhluk lupa pada khalik. Tadi. Si abid lupa pada ma'bud. Tadi semua. Ya. Inilah yang terjadi hari ini karena kamu tidak melahirkan Rabiul Awal dari Muhammad 12. Maka dohirmu 12, batinmu 12. Muhammad 12. Dan demikian pula adalah Allah adalah la ilaha illallah 12. 12 kali 12 144. 144 dikurangi 30 juzuk ruas jari padamu adalah 30 juz Al-Quran. Maka jadilah 114. Tadi 144 itulah 12 kali 12 karena dohirmu 12, batinmu 12, 144 jumlah huruf dalam suatu itulah batang tubuhmu semuanya. Sesungguhnya kalau kamu kenali semua ya. Barulah setelah kamu tadi melepaskan pengakuan pada Adam itu sahabat ya. Jadi sekali lagi pahami ya. Inilah yang sebetulnya dibenturkan oleh mereka termasuk oleh senokor gronyo. Ditakut-takuti manusia untuk mengenal Allah. Pada saat jangan buat perumpamaan pada Allah. Justru Allah ambil isi Al-Quran itu perumpamaan semua. Tadi watil kal amsalu tadi Allahu mubtada tadi masalu nurihi masalu perumpamaan karena memang Allah mengajarkan manusia dengan perumpamaan. Maka kenapa Abah menggunakan semua perumpamaan? Karena tanpa perumpamaan hanya untuk membawa paham kepada kita, tapi kita harus cerdas dalam memaknainya sebetulnya. Nah inilah sahabat, mari kita lanjutkan dengan hikmah yang tadi yang sudah kita setengah. Bahwa dalam hikmah yang tadi adalah kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi adharu kulla syai'in. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu pada Allah yang mendohirkan, menampakkan segala sesuatu. Tadi Abah contohkan. Bagaimana kaca dihalangi oleh gelas kaca. Coba kamu lihat. Mana yang lebih nampak? Kaca atau gelas kaca? Gelas kaca dulukah atau kaca? Mana yang muhaddas, mana yang qadim? Ini bahasa contoh ya. Walaupun pada Allah bukan qadim idopi, bukan qadim zamani, tapi qadim zati. Ini hanya contoh saja dari semua. Ya, bukan qadim karena waktu tadi semua. Ya. Maka pahami tentang
Kodim idopi, kodim jamani, tadi semua. Ya, kodimnya makhluk adalah kodim jamani. Hanya satu lebih dahulu dari makhluk lain. Allah nggak begitu. Tapi membuat perumpamaan kepada kita tadi. Karena Tuhan sendiri mengatakan inna rabbaka ahata binnas. Maka disitulah kamu harus kenal apa mana Rob, mana kata Allah. Maka kenapa dalam Al-Quran Allah menyebutinya Rob. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh, Robnya alam. Nah gelas ini alam. Nah Robnya si alam ini adalah tadi. Dia sendiri. Inna rabbaka ahata binnas. Tuhanmu lah. Hei gelas kaca. Si kaca itulah Tuhanmu. Kau berdiri dengan dia. Kau hidup dengan dia. Kau wujud dengan dia. Kau ada karena dia. Inilah yang dimaksud. Kaifa yatasawwaru ayah jubau syai'un wa huwa alladhi adhara kulla syai'in. Bagaimana dibayangkan Allah dapat dihijab oleh sesuatu. Padahal Allah adalah yang mendohirkan. Bagaimana kaca dihalangi oleh gelas kaca. Dialah yang dohir pada gelas kaca itu. Nah inilah si Adam gelas kaca ini. Pada wujud Muhammad. Pada rupa Adam. Mana Adamnya? Nah ini. Gelas. Maka disebut gelas. Dari semua. Mana Muhammadnya? Wujudnya, bentuknya. Mana Allahnya? Si kaca itu. Maka Adam, Allah, Muhammad, kopiko, gula, dan manis. Satu. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Satu. Tadi semua. Ya. Pahami ya sahabat. Supaya apa? Kalau tidak, bagaimana kamu akan sholat? Inilah kenapa yang dikatakan doa itu da'a ya da'u. Doa ya da'u adalah bagaimana? Bukan si gelas kaca minta pada Tuhan Allah. Nah sekarang ini manusia minta, ya Rob, beri ke atas. Ya Rob, ya Allah, berikan aku rizki. Maka bicara dengan Allah itu kesadaran. Panakkan dirimu si Adam. Karena tidak mungkin Adam bisa bersama dengan Allah. Itulah kata Syai'illah. Karena Allah ala syai'a ma'ah. Wahwal ana ma'alaik. Dahulu Allah itu ada sendiri. Dan sekarang pun Allah itu sendiri. Nah bagaimana tinggal si Adam? Maka la hijabaka illa biwujudika kemarin. Tidak penghalang bagi dirimu. Allah tidak akan terhalang. Kita terhalang oleh wujud kita sendiri. Itu sebenarnya. Sebagaimana Ashabul Kahfi terhalang dari sinar matahari karena dia berada dalam gua. Gitu. Sebagaimana Yusuf terhalang dalam penjara. Yusuf adalah jiwamu. Tubuhmu itulah penjaranya. Itu. Coba pahami. Ya. Makanya disinilah bagaimana kita. Karena sekarang olah Abah sudah dibuktikan. Maka insya Allah sahabat dengan metodologi ini. Kamu akan meningkat kesadaran. Dari semua. Ya. Kamu akan bangkit dari tidurmu. Kamu akan bangun dari tidurmu. Ya. Dari semua. Ya. Sekarang Abah mengerti sahabat. Dulu waktu Abah kecil. Abah sering mendengar dari kakek Abah yang semuanya ulama. Tadi semua ya. Mereka mengatakan. Tuh nanti si Abah Setu itu. Nah, gitu. Nanti dia akan menghidupkan orang mati. Saya itu waktu SD waktu itu. Saya bilang bagaimana menghidupkan orang mati. Sekarang saya mengerti. Tadi semua ya. Udah termasuk mertua saya mengatakan begitu. Tadi semua ya. Nah itulah. Maka Isa berkata dalam surat Al-Imran. Tadi semua. Carilah guru yang bisa menghidupkan orang mati. Yang kedua. Bisa menyembuhkan penyakit buta. Yang ketiga. Bisa menyembuhkan penyakit kulit. Nah, Abah sekarang lagi menyembuhkan penyakit kulit. Kamu tidak lagi gatal melihat agama yang lain selain dirimu. Tidak mengkafirkan siapapun yang selain dirimu. Karena kita satu napas, satu hidup, satu rasa, satu apa. Apa yang kamu hinakan di dunia ini? Inilah tauhid. Syuhudul kasroh bil wahdah. Kalau nggak begitu, kita tidak akan bisa liqo dengan dia. Kalau tidak liqo dengan dia, bagaimana kau akan bahagia? Di dunia ini. Karena dunia ini ternyata akhirat. Itulah kata Allah. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Bagaimana kau akan ahsin kama ahsanallahu ilaika. Tadi semua. Ya. Karena nanti di penghujungnya itu kamu tadi. Orang takwa sodakoh. Orang iman sodakoh. Orang hijrah sodakoh. Orang khusyuk sodakoh. Karena di penghujungnya kamu adalah
menjadi khalifah sebagai kamu memakmurkan saling sali asah, silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Tadi semua ya. Inilah sahabat yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya dari awal. Dan kamunya bahagia dan kamu membahagiakan semua ya. Karena yang Abah khawatirkan sekarang adalah kenapa? Karena Abah menyaksikan penderitaan yang nyata dari orang Islam hari ini. Bukan karena kurang sholat, bukan karena kurang baca Quran, bukan karena kurang tadi semua. Kurang apa sholat 5 waktu, azan 5 kali. Semuanya hanya tapi justru yang hancur kita Islam di mana-mana tadi semua ya. Karena akhirnya kamu tidak sadar menjadi aku merasa lebih baik dari siapapun. Disinilah pada saat perasaan kamu muncul malah ana khairun minhu. Disitulah kita nggak sadar. Yang kita kafirkan justru mereka iman, yang mengkafirkan justru kafir. Inilah Nabi berkata, pada saat kita mengkafirkan orang lain, kitalah yang kafir lebih dahulu. Tadi semua sahabat ya. Maka marilah hari ini bangun dari tidur kita. Karena kita berada dalam tidur. Kenyataannya hari ini adalah Abah menyaksikan penderitaan orang Islam itu adalah karena tidur. Maka Abah sudah ajarkan bagaimana bangun dari tidur. Maka hikam ada amaliyahnya. Bukan bacaan teori. Buat apa baca resep kalau nggak ada masaknya. Tadi. Maka di Ramadan ini selain kita amalkan tadi setiap hari mengembalikan sifat Allah pada Allah. Sampai di penghujungnya kamu telanjang di akhir Ramadan itu. La maujudun bihaqilallah. Hari pertama la hayyun. Hanya sehari itu kau balikan hidupku. Aku mati yang hidup Allah. Aku mati yang hidup Allah. Hari kedua. La ilmun. Aku bodoh. Aku kosong. Aku tidak bisa apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Bukan siapa-siapa. La ilmun. La ilmun. La ilm. Hari kedua. Barulah kemarin. La syami'un. Aku budeg. Aku budeg. Aku budeg. Maka aku tidak. Coba. Kamu nanti di akhir Ramadan itu. Nah tadi siang adalah. La basyirun, la basyirun, la basyirun. Aku ini buta, 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 buta. Maka kamu nanti penglihatanmu akan melihat. Tadi semua sahabat. Inilah konsep pada Allah itu kebalik. Kamu mati, kamu hidup. Kamu buta, kamu melihat. Kamu tuli, kamu mendengar. Tapi kamu melihat Allah yang buta. Nah, Halil, mau pilih mana? Inilah hari ini orang Islam menderita. Pada akhirnya duhanya digadaikan, tahajudnya digadaikan, sholatnya digadaikan, ibadahnya digadaikan. Nah inilah akhirnya manusia tidak sadar dibisiki oleh si Khannas. Dari awal yang sudah dia deklarasi dari awal akan menghancurkan manusia seluruhnya. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ardh wala ugwiyanahum ajmain illa ibadaka. Sebelum kita menjadikan mukhlas, sebelum kita betul-betul mati. Kenapa kita harus mati? Bukan mati beneran, tapi justru supaya kita hidup. Kan tadi kata Nabi, an-nasu niyamun. Nah maka tadi amaliyah selama Ramadan itu tekuk lidah, rapatkan gigi di hari pertama. Dimulai dari perut musyirun iblisiyah. Apa yang kamu serahkan? Abah sudah ajarkan. Pertama, jadikan tubuhmu suratul Fatihah. Yang kedua, tempatkan pada tengah dadamu. Tadi, pada tengah-tengah dadamu. Pada latifah ahfa. Pada latifah Muhammad. Pada dadamu. Kul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid. Temukan merah dalima. Dal yang 5. Kul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid. Walam yulad. Pada merah dalima. Kayak buah dalima merah. Apa itu? Jantungmu. Yang nanti akan kamu atur dengan sirullah, nurullah pada napas. Tarik napasmu, tahan. Maka jadikan tubuhmu Fatihah. Sekali napas kamu buang. Sekali napas. Tekuk lidahmu, tawajuh. Tawajuh, tapakur, tadakur. Di penghujungnya tawakul. Karena kalau sudah tawakul. Maka Allah sudah mengatakan. Wa mayyar tawakkal Allah. Fahuwa hasbuh. Wa mayyartaqillaha yaj'allahu mahraja. Ain wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Nah, Abah sudah dohirkan 30 tahun nggak kerja apa-apa. Tadi semua ya. Tapi mau ke Eropa siap, mau beli Mercy siap,
mau gedung bangun apa, siap. Bahkan terus kita menebarkan tadi semua. Ya, alhamdulillah. Maaf ya, ini hanya sebagai contoh saja. Akhirnya tubuh ini digunakan, digerakkan oleh Allah. Dalam 2 tahun terakhir, kita membangun 27 pondok. Tadi semua. Ya. Akhirnya kita sampai kemarin kita membedah 21 rumah. Karena tubuh ini akhirnya dimanfaatkan oleh dia. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kita dipercaya jadi bendahara. Begitu. Ini malah sholat digadaikan untuk jadi duit. Duha digadaikan untuk minta duit. Tahajud digadaikan untuk minta. Aduh, inilah wayang-wayang yang tertidur yang tidak sadar. Akhirnya tidak meraih apa-apa. Wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Sia-sialah. Wa minan nasi ma ya'budullah ala harfin. Kamu hanya ibadah pada pinggir, pada hurufnya. Tadi semua, ya. Itulah. Kemudian Sunan Kalijaga sampai tadi ibadah ing pinggir. Harusnya kamu untuk membasuh dodo tiro. Dodo tiro. Nah, semua. Dodo, dada. Garuda, garuk yang ada di dalam dada. Semua, ya, Garuda. Semua, ya. Belah dada. Rasulullah belah dada. Semua. Tanamkan kalimatul tauhid, kalimatul iman supaya hidup. Karena kalau nggak hidup, pohon apa yang bisa berbuah kalau mati? Ayam apa yang bisa bertelur kalau mati? Nah, inilah yang harus kita pahami. Kalau kita tidak mulai. Dan Allah itu mudah, sahabat. Allah nggak merepotkan. Maka dalam bab saum yang begitu panjang nanti. Karena semuanya hanya tentang adalah perjalanan. Tadi. Paman kana minkum maridon au ala safarin. Hidup ini safar. Tadi semua. Ya. Tapi di penghujungnya nanti kan tadi. Bahkan kata Abah, kalau benar-benar kita imsak di Ramadan ini jangan aneh nanti. Tiba-tiba kamu adalah hafal Quran tanpa kamu hafalkan. Ini. Tadi semua. Ya. Pahami ya sahabat buat teman-teman yang sudah tadi menemukan Al-Quran pada dadanya. Karena tadi nazala dengan anjala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tadi Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kenapa khairun min alfi syahr? Karena lebih baik dari 1000 bulan. Karena di dadamu sudah muncul Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Tuh. Itulah kenapa ada mana tadrij, ada mana secara turun, nazala secara bertahap, tapi ada turun sekaligus anjala pada dadamu itu. Setelah kamu basuh dodo tiro tadi semua, ya. Setelah tadi penekno blimbing kui licin tadi semua. Terus kamu manjat tadi semua, ya. Nah, inilah sahabat Abah yang Abah cintai dimanapun berada. Kan hari ini kata Abah berbeda dengan waktu yang lalu. Maka setiap orang ada zaman, setiap zaman ada orang. Ya, tadi semua. Ya. Maka di hikmah ini begitu jelas tadi semua adalah kaifa yatasawwaru ayyah jubau syai'un wa huwa alladhi. Tadi amaliyah tadi belum. Setelah kita pindahkan dari sini adalah tekuk lidahmu rapatkan tadi semua. Setelah kejadikan Fatihah satu napas, kulhu satu napas, masukkan serahkan. Aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad. Lepaskan napasmu. Syirullah, nurullah. Kan di sini, di mana? Di merah dalima. Kalau bahasa Quran adalah kaukabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Tuh, sajarah mubarakah. Tadi semua, ya. Pohon yang berkah. Di mana? Di dadamu tadi. Tadi semua. Sajaratun mubarakah. Zaitunatilla syarqiyati wala gorbiyah. Pohon zaitun yang nggak tumbuh timur dan di barat. Karena dia tumbuh di dadamu. Karena dia tumbuh di hatimu, sahabat. Disinilah yang harus kamu bangkitkan semangat. Kamu adalah bukan kamu. Semua, ya. Maka disitulah yang harus kamu bangun, ya. Kalau tidak demikian, kamu ini adalah sholat tapi gelisah, tahajud tetap gelisah, baca Quran. Nah, memang bukan di situ letaknya.
Bukan tentang apa yang kamu baca, tentang apa yang kamu lakukan, tapi siapa yang muharriknya itu. Jadi bagi dalang itu tentang diakui keberadaannya. Itu yang lebih penting daripada amaliyahnya. Diakui bahwa yang hidup Allah, yang wujud Allah, itulah yang harus diakui dari semua. Ya. Maka masuklah pada amaliyah yang selanjutnya adalah keempat adalah tadi la hayun la ilmun, tekuk lidah rapatkan la hayun la ilmun, pindahkan di perut, pindahkan ke dada, pindahkan ke atas semuanya. Sampailah kepada sidroh al muntaha, kesadaran. Karena inilah Adam ada di bawah semua ya. Hidupkan dari semua ya. Syariat dan hakikatnya satukan dari semua ya. Tapi pada syariat ada hakikat, tapi pada hakikat ada syariat. Ingat itu. Syariatnya hakikat beda dengan syariatnya hakikat dengan hakikatnya syariat. Jadi kita harus bedakan. Maka jangan menuduh salah kepada orang-orang yang sudah hakikat. Dalam hakikat ada syariat, tapi dalam syariat ada hakikat. Dalam torikot ada hakikat, ada hakikat pada torikot. Dari semua ya, masing-masing punya cara. Itulah dalam Al-Quran Allah mengatakan syara'a, Allah bicara mansakan, cara. Jadi bukan sibuk memperebutkan cara, tapi yang harus penting adalah bagaimana kau sampai pada tujuan. Orang-orang ini yang datang di sini ada naik motor, ada naik mobil, tujuannya sama Abah Setu. Kamu nggak usah ribut urusan cara, yang penting sampai pada tujuan. Hari ini banyak manusia sibuk urusan cara, akhirnya berantem urusan cara karena udah salah memandang dari semua. Akhirnya terjegal penyakit kulit, terjegal penyakit kebutaan. Akhirnya tidak berjalan. Tidak dari Muharram ke Sopar ke mulut, tidak silih mulut, tidak cuman. Akhirnya nggak rojak. Ruhmu tidak Syaban tubuhmu. Akhirnya Ramadan gagal. Akhirnya di penghujung Ramadan tidak Idul Fitri. Tidak kembali pada fitrahmu. Hanya tiap tahun diulang, begitu lagi. Akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Ya, maaf ya sahabat. Inilah. Maka setelah amaliyah yang tadi kamu serahkan juga tadi. Hilangkan diri melenyap aku ke dalam kosong. Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Hilanglah aku, lenyaplah aku. Allahu ruhun Muhammadun jasadun. Barulah kamu nanti serahkan segalanya. Jadi ya. Itu ya, nanti sudah Abah ajarkan tadi semua ya. Jadi dalam hikmah ini kaifa yutasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa alladhi adharu kulla syai'in. Bagaimana dibayangkan Allah terhalang oleh sesuatu, padahal dialah yang dohir pada sesuatu. Bagaimana kayu terhalang oleh asbak kayu, padahal asbak kayu itu ada karena adanya si kayu. Ada harawis kan dohirkan kayu, wujuda kulla syai'in min asbak kayu, li'annahu karena satunya asbak kayu. Sesungguhnya kayu adalah al-batin pada asbak kayu ini. Jadi anggap batin itu jangan kelihatan. Justru Allah itu lebih nyata dari segala yang nyata. Maka kata Abah, keberadaan makhluk ini, keberadaannya justru ketiadaannya. Inilah hebatnya Allah. Justru ketiadaan Allah lah keberadaannya. Semakin dia dohirkan yang nyata ini, dialah yang lebih dohir. Tapi makhluk ini semakin dinyatakan, semakin batinlah dia. Nah ini bagi orang-orang tauhid. Tadi semua. Justru makhluk ini semakin dipandang semakin tidak ada. Itulah yang dikatakan. Itulah kata Abu Bakar. Aku melihat Allah sebelum aku melihat alam. Kata Umar. Aku melihat Allah bersamaan dengan melihat alam. Kata Ali dan Utsman. Aku melihat Allah setelah aku melihat alam. Silahkan. Au qoblahu. Au ba'dahu. Au indahu. Silahkan. Yang penting sampai jangan tidak mampu melihat Allah pada ketaatan dan kebaikan yang kamu lakukan dengan tubuh itu, sahabat. Ya, kalau nggak gitu terus, kamu hanya dapat capek dan dahaga dalam kehidupan ini. Ya, ini sahabat ya yang harus dipahami. Kemudian dalam hikmah yang kedua, kaifa yutasawwaru ayyajubau syai'un walladzi dhaharu. Bagaimana mungkin akan dihijab sesuatu? Bagaimana kaca ini akan dihalangi oleh gelas kaca? Sementara yang nampak kesininya kaca, atasnya kaca, bibirnya kaca. Ini kata dia, inna robbaka atau binas. Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Kacalah yang meliputi gelas ini.
Bahkan gelas ini tidak ada kalau bukan wujudnya si kaca. Maka masuklah yang ketiga adalah kaifa yutasawwaru ayyajubu syai'un wa huwa alladzi dhaharu fi kulli syai'in. Bagaimana kamu dibayangkan? Bagaimana akan mungkin dihijab sesuatu pada dia yang terlihat pada setiap sesuatu? Iya, dialah yang terlihat. Kaca yang terlihat pada gelas kaca. Kayu yang terlihat pada gelas, pada kayu ini. Keramik yang terlihat pada semuanya. Karena inna rabbaka atau binas. Robbulah yang meliputi dirimu. Manculah kaifa yatasawwaru ayyahjubu syai'un wa huwa alladzi dhaharu li kulli syai'in. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa dhahiru qabla wujudi kulli syai'in. Bagaimana akan dapat ditutupi oleh sesuatu padahal ia yang nampak pada segala sesuatu. Bagaimana bisa ditutupi gelas kaca oleh gelas kaca sementara dia yang nampak pada gelas kaca ini si kaca. Sama juga pada dirimu dari semua. Apa wujudnya, adanya dirimu, jelaslah dia ada. Tadi nama dirimu, asma dia, sifat dirimu, sifat dia, wujud yang tadi. Maka pada saat tubuh ini melakukan sesuatu adalah pada tubuhmu syariat namanya, tapi itu syariat dia, fiil dia. Tuh tadi semua. Pada masuk pada hatimu torikot, itu juga torikot dia. Itu adalah asma dia. Masuk ke hakikat, yang hakikat pun dia, sifat dia. Pada masuk pada marifat, yang ada pun dia, zat dia. Nah itulah semua. Ya. Maka dikatakan adalah kaifa yatasawwaru ayyahjubu syai'un wa huwa dhahiru qabla wujuda kulli syai'in. Bagaimana akan dapat dibayangkan bahwa Allah dihijab oleh sesuatu padahal Allah yang ada dhahir sebelum ada. Bahkan sebelum ada gelas kaca, si kaca duluan. Sebelum ada asbak kayu, si kayu duluan. Sebelum ada abasyatu, Allah duluan. Bahkan sebelum dirancang di alam misal, Abah sudah dirancang. Aku ingin menciptakan Abah Syaitu wujudnya begini, ibunya ini bapak. Padahal Abah belum lagi didohirkan oleh dia. Itulah Tuhan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tadi semua ya. Kita sudah dirancang sebelum jauh kita dohir. Bagaimana? Allah menciptakan Rabbana khalaqna hada batilah. Tidak ada yang sia-sia. Semangat tadi. Manusia masih percaya dunia ini akan kiamat dihancurkan. Itulah sudah bertentangan dengan Rabbana khalaqna hada batilah. Berarti dia itu sia-sia menciptakan bumi ini kalau dihancurkan. Inilah karena kebodohan tauhid dari semua. Karena maksud hancur di situ bukan hancur ketiadaannya, hancur dalam pandangan batinmu. Sebenarnya yang ada hanya Allah. Tuh. Yang harus dipahami. Maka kaifa yatasawwaru ayyahjubu syai'un wa huwal adharu min kulli syai'in. Bagaimana akan mungkin dihijab sesuatu padahal dia yang lebih jelas dari segala sesuatu. Iyalah dari semua. Mana yang lebih jelas? Kayu kah atau asbak kayu? Kaca kah atau gelas kaca? Iyalah yang lebih jelas. Kaifa yatasawwaru ayyahjubu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un. Bagaimana mungkin akan hijab oleh sesuatu padahal dia yang esa. Kaca dan gelas kaca esa. Tuh. Ya. Apa bisa dipisahkan manis dan gula? Esa. Apa dipisahkan kopiko? Bagaimana kau memisahkan antara kopiko, gula, dan manis? Semuanya adalah esa. Maka disebutlah kopiko. Nggak disebut si gula, nggak disebut si manis. Kopiko. Identitas si Adam. Esa. Ya. Kaifa yatasawwaru ayyahjubu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un. Bagaimana mungkin akan hijab sesuatu padahal dia yang esa, tunggal, yang tidak ada di sampingnya sesuatu apapun. Dia kaca, dia gelas kaca, dia Allah, dia Muhammad, dia Adam. Yang ada hanya dia. Hu. Semua. Makanya pada saat Allahu nurus samawati wal ar, buang alifnya lillahi ma fis samawati wal ar, buang lam awalnya lahu ma fis samawati wal ar,
buang lagi qul huwallahu ahad. Hilanglah setelah itu sunyi, la sautun la harbin. Sahabat, ya. Kaifa yatasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Bagaimana akan dihijab oleh sesuatu padahal dia Allah lebih dekat kepadamu dari segala sesuatu. Jadi si gelas kaca cari Tuhan. Tuhannya itu kaca. Adi si Nur Pais arek umroh ke Mekah. Kemana Nur Pais? mau ketemu Tuhan. Padahal Tuhannya itu Nur Pais gelas kaca, Tuhannya itu kaca. Inilah hari ini manusia ini sudah kehilangan jati dirinya tadi semua. Kayak Syahrsad Banjari, si gelas kaca datang ke Mekah mencari Muhammad dan Allah. Padahal Syahrsad Banjari itu gelas, si Adam mau cari Allah dan Muhammad. Kata dia, aku 20 tahun pergi ke Hijaz mencari Allah dan Muhammad nggak ketemu. Ternyata setelah aku pulang ke kampungku, dia kembali lagi ke gelas. Oh, ternyata Muhammad itu wujud dohirku. Oh, ternyata Allah itu adalah gelas, kaca tuh, diri batinku. Barulah kata dia, aku setelah pulang ke kampungku, aku bertemu Allah dan Muhammad. Tuh. Maka tadi Musa waktu Robbi arini andur ilaika, ya Tuhanku perlihatkanlah dirimu. Bagaimana? Jadi semua. Kata kaca, Robbi arini andur ilaika. Musa belum tahu sebenarnya Tuhannya itu yang inna robbaka atau binas. Ya, dia bingung. Ya Tuhanku. Kata Allah, ya bagaimana Musa? Keluarlah dari lembah Muqaddas Situah. Hei Musa, lepaskan dua terembahmu itu. Sebenarnya kamu itu aku loh. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Setelah Musa sampai kepada bukit Tursin, jadilah dia, tubuhnya dia lepaskan. Sin, gerigi pertama syariat, gerigi yang kedua adalah torikot, gerigi yang ketiga adalah hakikat. Barulah dia pingsan. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, Musa dakka pingsan. Barulah kata Allah, bangun dari tidur, subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Aku iman sekarang. Ternyata yang ku cari itu yang mencari itu yang dicari. Setelah aku sampai pada bukit Tursin, sama Nabi Muhammad setelah aku sampai pada Jabal Nur. Jabal itu adalah bukit, Nur adalah cahaya. Sahabat. Tadi semua. Makanya kaifa yatasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Bagaimana dibayangkan Allah terhijab padahal dialah yang lebih dekat pada segala sesuatu. Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Tuh, dekatnya kaca dan gelas kaca. Cuma di sinilah kamu jangan pandang hulul dan ittihad. Kalau dipandang dari si pandang si kaca, hulul dan ittihad, seolah-olah Tuhan si kaca butuh pada gelas. Tidak. Karena agama itu di sisi dia. Pandangannya di sisi Allah. Inna dina indallah. Sesungguhnya agama itu di sisi kaca, bukan di sisi si gelas kaca. Pada saat kau dipandang dari si gelas kaca, ia hulul. Seolah-olah kayak Tuhan butuh pada makhluk. Tidak. Maka disinilah cara memandang. Karena kamu memandang kodimnya. Kodim idopi dan kodim tadi semua. Jamani. Padahal kamu, dia kodim zati. Sudah ada sebelum ada suatu. Inilah cara pandang karena masih kebodohanmu dalam memandang pada dia. Coba kamu buktikan. Kalau Abah sudah membuktikan semua. Tekuk lidah, rapatkan gigi semua. Aduh, ya Allah yang selama ini tadi semua ya. Dan dia itu begitu mudah. Karena dari awal pun dia ingin dikenali. Bukan perkara yang susah. Sahabat, ya. Itulah kata Abah, kenapa kata dalam kisah saum itu sampai la'allahum yarsudun itu diawali di atasnya mengatakan kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata aula mahadakum walitukabbirullaha tadi la'allakum tashkurun semua ya, walitukabbirullaha mahadakum.
Baru wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Semoga kamu adalah sadar, bangun dari tidur, lagi siuman tadi di tempat tadi semua sadar, bangun, sadar. Karena sholat selama dilakukan, tadi kata Allah, kata Nabi, lihat dalam bab fikih, bolehkah kamu sholat lagi tidur? Boleh kamu tidur, kalau nggak mau sholat tidurlah selamanya. Boleh juga kamu tidak sholat kalau kamu mabuk selamanya. Tadi semua, ya, atau gila selamanya. Semua, ya. Ayo gila. Tadi semua, ya. Dan inilah. Tapi sekarang banyak orang sholat tapi mabuk, banyak orang sholat tapi gila, banyak orang sholat tapi tidur. Tadi semua, ya. Akhirnya yang dicarinya pahala lah, inilah, itulah. Akhirnya diambillah oleh si Khonas tadi semua. Yang sholat si Khonas, yang dikir si Khonas, yang manakib si Khonas, yang khotaman si Khonas. Siapa Khonas itu adalah? Nama iblis, salah satunya Khonas tadi semua. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, tadi. Min syarril waswasil Khonas. Karena memang dari awal qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ard, sebelum kamu mukhlas tadi al amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syiril ikhlasi biha, maka tadi al amalu suwarun, amal itu adalah kerangka yang tegak, sementara ruhnya amal itu ikhlas. Ikhlas itu pada saat kamu sudah mukhlas. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadilun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqi ilallah. Tuh. Maka ayo 30 hari di Ramadan, imsak, tahan, kembalikan tiap hari. Tapi amalia hariannya 2 waktu setiap hari. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asal, sebelum tidur dan bangun dari tidur. Dengan tekuk lidahmu, tawajuh, tafakur, tazakur, sampailah tawakul. Tuh. Abah tuh ingin. Nah sekarang sudah banyak yang terbukti. Happy hidupnya. Tercerahkan hidupnya. Mengalir rezekinya. Bahagia. Karena kau sudah pati. Sekarang sudah kata dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyata mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sekarang kamu sekarang titik bak sudah pindah ke atas kapal Nabi Nuh. Amanlah kamu tadi semua, ya. Bismillahi majreha wa mursaha. Tuh, kamu sekarang sudah aman, sudah berada pada kapal. Maka Allah, siapa yang masuk kapal Nabi Nuh aman. Man dakholan nur pikol bin aman. Inilah perahu Nabi Nuh. Gitu tadi semua. Jangan sampai air masuk ke dalam tubuhmu. Kapal akan karam. Karena ad-dunya bahrul amik. Dunia ini lautan yang dalam. Ingat itu. Maka marilah kita semua. Maka kayfa sawwaru ayyajubau syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Bagaimana akan hijab oleh suatu padahal dia lebih dekat kepadamu daripada segala sesuatu. Baru dikatakan kaifa yatasawwaru ayyajubahu syai'un walau lahu makana wujudu kulli syai'in. Bagaimana akan mungkin hijab sesuatu padahal andai kata tidak ada Allah, niscaya tidak ada sesuatu. Tadi kalau nggak ada Allah tidak ada sesuatu. Kalau tidak ada yang bercermin, mana ada bayangan tuh. Berarti kalau adanya sesuatu inilah bayangan. Maka tadi Allahu nur sebagai mubtada. Allahu mubtada, nurus samad khobar mubtada, dan semua ini bayangan. Dikata al-alamu mir'atu al-haq. Maka semuanya hanya nur af'al Allah, nur asma Allah, nur sifat Allah, nur zat Allah. Ahad Zatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Kamu sekarang sudah jadi Al-Mahdi. Yang sudah tercerahkan. Sudah bertemu dengan nur ma'rifat pada sirmu. Maka nampaklah tiada lagi rahasia. Sahabat di Kalsel. Yang sudah menyaksikan itu semua.
Sahabat-sahabat di Solok Pariaman yang sudah menyaksikan kematian manusia ternyata tidak berwujud manusia. Kalian akan terus menyaksikan kebesaran-kebesaran Allah di alam dunia ini, sahabat. Kalian tidak akan tertipu lagi dengan apapun yang nampak di permukaan ini. Karena al-aqwanu dohiruha giratun wa batinuha ibratun. Panapsu tandur ila giratiha. Dan nafsu akan selalu mengambil pada tipuannya. Itulah yang harus kamu sadari. Si Khannas itu. Selama kamu tertipu dengan tadi maafi qalbi ghairullah, maka si Khannas akan mengambil alih. Karena dia sudah ikrar. Sejak pada saat qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alaika lanata ila yaumidin. Qala rabbi fandirni ila yaumi yubasun. Dan Allah berkata, qala fa innaka minal mundur. Aku kasih waktu kamu ila yaumil waktu, sampai si tubuhmu itu mati. Dan iblis berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wala ugwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Tuh. Kalau kamu sudah mukhlas, sudah la hayyun la ilmun la sami'un la basyirun la qadirun la mutakallimun la maujudun bihaqillallah, maka engkau sudah tidak akan tertipu lagi. Karena al-kaun tadi semua, al-aqwanu dhahiru hagiratun, semuanya tipuan. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Gururnya dunia, kamu tidak akan tertipu. Karena kau sudah lepaskan pandanganmu di sebaliknya sebagaimana perintah Allah tadi semua, ya. Apa kata Allah? Lihatlah, unduru mada fis samawati wal ar. Lihatlah yang di sebaliknya. Adharu wis ngadohirkan Allah wujuda kula syai'in, ngadohirkan kayu menjadi asbak kayu. Li'annahu kana satune kayu al batin pada asbak kayu. Watawa dan tugasi asbak kayu adalah tugasnya dan menghilangkan wujuda kula syai'in, apapun wujudnya. Wujud orang, wujud anjing, wujud babi, wujud Kristen, wujud Hindu, wujud Buddha, wujud Islam. Maka kamu tidak akan tertipu pada kulit. Li'annahu karena satunya Allah, karena satunya kayu. Ad-dohir pada asbak kayu. Nah, Allah lah yang dohir sebenarnya pada segala ini. Dunialah yang batin. Kamu jangan kebalik. Nih yang nampak ini semua batin. Ingat itu. Allah lah yang dohir. Seluruh yang nampak ini hanyalah gambar pada layar film. Sebenarnya dimatikan proyektor, tidak ada. Ya, hanya tentang itu. Maka di penghujung adalah apa namanya hikam ini? Ya ajab tadi. Kaifa yatasawwaru ayyah jubahu syai'un walau lahu makana wujudu kulli syai'in. Bagaimana akan mungkin dihijab sesuatu padahal andai kata tidak ada sesuatu, tidak ada Allah, niscaya tidak akan ada sesuatu. Kalau tidak ada Allah, tiada kamu, tiada Allah, tiada anjing, babi, gunung, laut, semuanya. Karena semuanya ini ada bayangan. Bayangan. Tadi awwalu ma khalaqallahu nuri, awwalu ma khalaqar ruhi, awwalu ma khalaqallahul kalam, awwalu ma khalaqal akal. Makanya akal yang harus dibangun. Itulah sesungguhnya membutuhkan akal ma'adi, akal kulli, akal yang sempurna. Tadi yang mampu mengembalikan kullu syai'in yarji'u ila sholihi, kembalikan segala sesuatu pada aslinya. Jangan tertipu pada bentuk luarnya. Maka nampaklah ternyata Allah lah yang ada itu. Ternyata dialah yang dohir itu. Ternyata seluruh makhluk ini goib. Tadi Allah itu nyata pada ketiadaannya. Makhluk ini adalah nyata tidak adanya pada keberadaannya. Paham itu. Dan kamu hanya akan menyaksikan itu. Maka sekarang pun kau sudah wujuhu yauma idin nadirah. Kau menyaksikan Allah pada apa yang dilihat oleh matamu. Dari semua ya. Ya, itu kalau dilihat oleh matamu. Maka itulah baginda Nabi bersabda, man nadhara kulla syai'in ma'lam yarallah
fahuwal batil. Pada saat kau melihat segala sesuatu, tidak kau lihat Allah. Bagaimana mungkin dia yang dohir justru nggak kelihatan? Kau tertipu dengan luarnya. Al-aqwanu dohir wa giratun wa batin wa ibratun pan nafsu tandur ila dohir ba'at. Ya, justru adalah nafsu mengambil tadi. Pan nafsu tandur ila apa namanya? Dohiri adalah ibrat apa namanya? Girotiha pada saat pada tipuannya. Inilah hati-hati. Ya, pada saat nafsu tertipu itulah si Khannas mengambil alih, sahabat. Ya, maka penutup dari Abah, ya ajaba kaifa yadharul wujudu fil adam am kaifa yasbutul hadisu mamallahu adalah wasful kidam. Alangkah ajaibnya, sungguh sangat ajaib bagaimana tampak wujud di dalam Adam tuh. Bagaimana yang ada harus ada pada tidak ada. Bagaimana yang tidak ada meminta pada yang ada. Nah, inilah kebodohan. Allahumma ya Rabbi yasirni. Allahumma. Tadi semua. Allahumma tahlana abwabal khair, abwabal barokah, abwabal. Tadi bagi orang yang masih buta bagaimana? Tadi semua. Si Adam minta pada si wujud. Yang tidak ada minta pada ada. Mustahil. Hanya yang ada boleh minta yang ada. Itulah ada ya udu doa itu. Da'a ya da'u. Hadirkan. Tadi semua. Ya. Supaya dia minta pada dia. Karena yang ada boleh minta pada. Karena yang ada hanya dia. Yang ada. Dan tidak ada kata tidak ada. Yang ada hanya yang ada. Maka tadi. Semuanya hanya Allah pada apa? Adanya. Dan ada itu jangan kamu sebut. Dan jangan kamu tunjuk. Karena pada saat kamu tunjuk. Jadilah dia alam. Jadilah dia sesuatu. Jadilah dia sayin. Jadilah dia makhluk. Tapi pada saat kau tidak tunjuk. Itulah man arafullah kala lisanahu. Cukuplah kesadaranmu yang menyaksikan. Kemanapun kau hadapkan, walillahil masyrik wal maghrib aina matuwalu pasama wajib. Coba praktekkan ini. Satu Ramadan saja. Lihat dampaknya nanti. Pada saat kamu Idul Fitri. Id ada yaudu. Akhirnya kamu insya Allah tubuhmu tadi. Wala tansa nasibah akan berubah. Ayyadayu ayyidu ada nasib baru. Kau rubah nasibmu. Dengan kamu panatkan dirimu itu. Sahabat. Ya. Dan sederhana prakteknya. Teorinya Abah banyak, tapi sesungguhnya prakteknya hanya nekuk lidah, perapatan gigi, mengembalikan apa yang menjadi milik Allah pada Allah, Islam, aslama, supaya salima, selamat. Yang pertama, jadikan dirimu Yahudi, Yahuda yang mendapatkan petunjuk, barulah kamu jadikan Nasrani yang diberikan pertolongan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Barulah jadikan kamu Islam, Yahudi, Nasrani, Islam. Bukan nama agama yang diadu domba. Sahabat, itu sungguh dipahami ya. Makanya tadi kata Syatuillah, ya ajaba. Kaifa yadharul wujuda fi Adam, alangkah ajaibnya, sungguh sangat ajaib bagaimana nampak wujud di alam Adam. Bagaimana yang ada harus ada daripada tidak ada. Nah inilah. Dan konsep untuk ke situ adalah hanya satu, la ilaha illallah. Sahabat, itu saja barangkali ya pengajian malam hari ini. Insya Allah besok kita jam 4 ya. Kalau Allah berikan ujian dan beri umur, kita akan lanjutkan. Sekali lagi pahami kajian Abah, sahabat ya semua. Ini hanya tumbuh dari rasa kasih sayang tadi semua ya. Karena Abah ingin merasakan semua orang itu bahagia dohiron wa batinan. Karena ini yang konsep Abah ini bukan konsep coba-coba yang sudah diuji, teruji dan nyata. Tadi semua ya. Tadi semua ya. Disesuaikan dengan kondisi saat ini. Karena hari ini kau teriak-teriak makin metodologi zaman dahulu. Kau ingin bicara pakai menggunakan morse. Sementara sekarang sudah pakai video call. Bagaimana aku ke konsep dulu. Nggak berlaku saat ini. Bagaimana kau ingin ke Mekah dengan naik onta. Sekarang udah naik konkon. Boeing 777. Coba. Pakai. Makanya tawajuh, tapakur, tadakur, tawakur. Ya. Mohon maaf atas kurangan. Sekali lagi, tidak ada. Maka marilah dengarkan apa yang kata Abah dengan bijak, dengan cinta, tadi semua. Ya, bukan dengan kebencian, bukan dengan tadi semua salah sangka semua. Ya,
Kalau tidak begitu, belum apa-apa kau sudah menutup dirimu. Yang rugi dirimu sendiri. Karena apa? Abah sudah bahagia. Semua ya. Maka bagi Abah, hidup dan mati sama saja. Karena Abah sudah mati dalam hidup. Tadi semua ya. Sudah merdeka. Tadi semua ya. Silahkan kalau kamu ingin menyantet Abah, santet oleh semua tukang santet sedunia. Tadi semua. Tadi semua. Tanda-tanda kebangkitan itu sudah nyata, sahabat. Lihatlah di YouTube, Instagram, TikTok, Google. Yang sekarang ini adalah muncul kesadaran. Yang mengajak pada sadar. Iya, karena ini tentang kesadaran. Dan selama kita tidak serahkan diri Adam, tidak akan sadar. Tidak akan bangun dari tidur. Inilah persoalan. Karena Adam itu adalah, namanya juga Adam alias tidak ada. Bagaimana yang tidak ada mau minta pada Allah yang ada? Maka arti doa itu adalah bukan meminta. Da'aya da'u itu matikan dirimu. Tekuk lidahmu, rapatkan gigimu. Tekuk lidahmu, tahan napasmu. Supaya si Adam itu betul-betul Adam. Supaya kamu dah bisa mi'raj pada Allah. Di-upgrade kamu. Dari 2G menjadi 3G, 4G, 5G. Supaya kamu kalau komputer dari Pentium 1 naik pada Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Bagaimana hidup masih pada Pentium, masih komputer jadul yang tidak pernah bisa, yang tidak bisa matching di kehidupan zaman ini. Maka inilah kenapa kata Abah, setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Maka Al-Quran begitu tegas mengatakan bahwa setiap zaman, setiap adalah kaum akan diutuskan Rasul untuk mereka dengan bahasa kaumnya sendiri. Nah ini harus dipahami tadi semua ya. Tadi. Dan istilah Nabi maka kata Abah tadi bicara tentang Adam, Idris, Sis, Nuh. Itu kan tentang Nabi. Tetapi sesungguhnya pada dasarnya hakikatnya siapapun yang berikan pencerahan tubuhnya itulah Nabi. Tadi semua ya. Maka hari ini pun Nabi dan Rasul itu ada. Maka kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang untukmu Rasul pada dirimu dan juga ada pada lingkunganmu sebenarnya. Karena setiap zaman itu udah pasti ada diutus oleh Tuhan, sahabat. Nah inilah yang harus kita pahami hari ini. Maka kalau tidak begitu maka dikatakan adalah sholatnya pun adalah hanya kamu ngaku-ngaku. Maka la tadlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ilan adalah yakfi minal jazaila ka ala amali an kana lahu qabilan. Sahabat, kalau seandainya kita sudah fana, sudah mati, kamu tidak akan ragu menyampaikan apapun. Karena kamu tidak akan merendahkan ilmumu. Kamu tidak akan jual ilmumu dengan harga murah. Karena kau sudah bukan kamu. Maka tidak usah ada ketakutan, kade nanti ya itu. Ya bagi kamu kade. Tadi semua. Bagi Abah saya itu sudah nggak ada. Semuanya. Ya. Semuanya. Makanya inilah harus dipahami oleh kita. Marilah hari ini bebaskan diri kita daripada cengkraman Zionis yang telah memutarbalikkan fakta agama. Hari ini bangunlah dari tidurmu. Itulah pendiri bangsa, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Tadi semua, bangunlah jiwanya. Nah, inilah sahabat ya. Mari kita lanjutkan dengan hikmah yang akan kita bahas hari ini adalah masih tentang bagian tadi. Bahwa sesungguhnya seluruh kita makhluk ini hanya tanajulat, tajaliat, ta'ayunat. Apa dimaksud dengan tajaliat? Ta'ayunat, tanajulat. Ya, kita ini secara tanajul adalah kita turun. Itulah kenapa ada bahasa summa rodadnahu asfala safilin. Kita turun di tempat yang rendah. Dari alamul lahud. Pada ruh al-qudsi turun ke alamul jabarut. Turun lagi ke alamul malakut. Turun lagi di alam mulki. Lahirlah kita di dunia disebut insan. Kamil. Maka kita harus berjalan kembali. Secara tarki kembali kepada dia. Kalau turunnya innalillah. Datangnya kita ke alam ini innalillah. Sebetulnya siapa kamu sebelum kamu ada itu? Di alam kosong. Turun ke alam ahadiyah. Itu kamu itu kan Allah.
Itulah disebut tanajulat. Kemudian masuklah ke alam sifat Nur Muhammad. Tuh. Alam wahdah. Alam sifat. Alam titik. Alam kun fayakun. Tadi semua. Ya. Tadi, barulah turun ke alam af'al. Alam asma. Muncullah nama. Tuhan itu punya nama. Allah. Tadi semua. Ya. Turunlah alam af'al. Tadi semua. Nah, kan tadi. Perjalanan kita itu dari LE menuju Jisamsu, menuju kepada SE, akhirnya adalah sampurna al-yauma akmaltu lakum. Dari tubuhmu Al-Fatihah masuk Al-Baqarah LE. Kenapa LE? Al-Baqarah. Tadi kalau kamu ingin bako kepada Allah, maka sembelihlah dirimu sebagai sapi betina. Al-Baqarah. Gitu tadi semua. Ya. Tadi la hayyun LE itu la hayyun la ilmun la syami'un la basyirun la qadirun la muridun la mutakallimun. Nah, inilah Ramadan. Kamu sedang meng-LE. Menyerahkan. Maka Abah ajarkan di hari pertama la hayyun. La hayyun. Sehari itu kembalikan hidup pada Allah. Kemudian hari kedua la syami'un la syami'un la ilmun la ilmun la ilmun. Hari ketiga kemarin la syami'un la syami'un la syami'un la syami'un. Tadi siang seharian mengembalikan sifat melihat la basyirun la basyirun. Dan besok la hayyun la ilmun la samiun la basyirun la qadirun. Tuh. Apa artinya di situ? Sampailah nanti di penghujung Ramadan itu adalah la maujudun bihaqilallah. Tuh. Maujudlah Allah itu, wujudlah Allah itu. Setelah kau telanjangi dirimu. Dari hari pertama Ramadan, hari kedua Ramadan, imsak terus tadi semua. Ya, dimulai tubuh dari berhenti makan, minum dan bersetubuh. Tapi kemudian masuk kepada saum khas adalah menjaga lisanmu dalam arti. Itulah kenapa kata saum dan kata siam itu beda. Tadi semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kita disuruh siam oleh Allah. Tapi para ulama mengajarkan nawaitu sauma godin. Tadi semua. Ya. Sebagaimana adalah Maryam untuk saum dari bicara. Maksudnya di situ adalah sanepan lagi. Artinya bicara bukan hanya mulut. Berhenti bicara. Tapi kembalikan sifat kalam Allah. Sesungguhnya. Inilah sahabat. Maka hikmah ini begitu penting kepada kita karena memahami tentang wujud Allah. Tanajulatnya Allah pada kita. Ibaratkan tadi dalam Al-Hadiyat, Wahdah, Wahidiyah, Arwah, Misal, Ansab, Insan. Sama saja. Dari kapas jadi benang, benang menjadi kain, kain menjadi baju. Itu kan dari zat ke sifat, ke asma, ke af'al. Zat itu kapas. Masuklah menjadi benang. Mana kapas itu pada benang. Sama. Allahu, mana Allah? Sebagai mubtada sudah tajali pada yang disebut dengan khobar mubtada pada Muhammad dari semua. Allahu Allah manis tajali pada gula. Mana manis tuh di gula. Maka nanti di ese itu jadi gula dan manis. Mana manis, mana gula. Mana aku, mana kamu. Maka ini tentang aku kata Allah adalah aku Allah pada Ahmad, pada wujud Muhammad. Adam disingkat. Aku, dia, kamu. Awalnya si aku, dia, kamu. Nah, kamu sebagai Adam lepaskan identitasmu supaya hanya aku dan dia. Nah, makanya aku, kamu. Makanya itulah mukhatab. La ilaha illa anta. Tadi la ilaha illa anta. Maka tadi Rasul sekelas Yunus sekalipun hanya baru sampai la ilaha illa anta. Yunus itu baru sampai kepada ese. Anta, ana, anta. Tadi semuanya kamu. Tapi kamu bukan aku. Tuh. Semuanya beras sudah menjadi nasi merah, nasi kuning, nasi lontong, nasi liwet, nasi beras jadi bubur, beras jadi lontong, beras jadi beras, beras jadi buras, beras jadi nasi wuduk. Tapi semuanya adalah hanya beras. Tapi wuduk, lontong, liwet, tadi semua bubur, jangan kamu mengaku beras. Itu saja. Tapi itikodmu
harus sadar sebenarnya dirimu adalah tajalli daripada beras. Tajalliyat ta'ayyunat. Kamulah penampakan dari beras itu, wahai bubur. Kamulah penampakan daripada beras itu, wahai nasi putih. Kamulah penampakan daripada beras, wahai lontong. Itu tadi semua. Ya. Jadi siapapun kamu, walillahil masyriq wal maghrib, tiada yang nyata kecuali beras. Semua. Ya. Itu begitu itikadnya tadi semua. Jadi begitu nyatanya Allah tadi semua. Maka di hikmah ini nanti kita akan lanjutkan. Tadi kita sudah bahas. Karena kalau tidak menyadari kehadiran Allah, terus sholatmu itu apa? Maka itulah kenapa nanti di akhir Ramadan itu Id. Maka perjalanan itu dari pertama ada Muharram, kemudian yang kedua adalah Shofar, yang ketiga adalah Mulud, lahirkan Muhammad pada dirimu. Itulah kenapa bulan ketiga. Bulan ketiga. Isyaratnya apa bulan ketiga itu? Karena tadi 3 mim pada suratul Fatihah. 4 nun di ujung suratul Fatihah, 3 mim pada suratul Fatihah. La ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. Tadi semua ya. Tadi semua sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu berasal dari alif, maka bismillah itu abismillah. Kamu tidak akan ketemu dengan alif, ketemu dengan Nur Muhammad ba. Karena semuanya, segalanya adalah khobar mubtadanya itu si titik ba itu. Si alif Allahu, tetapi khobarnya adalah si titik ba Nur Muhammad itu. Maka dari situlah laulaka lamma khalaqtul arda. Disitulah segala kehidupan itu dimulai dari titik itu. Segalanya. Maka kita berasal dari titik yang sama. Satu napas, satu hidup, satu rasa, satu. Sesungguhnya kita ini saudara, satu udara, satu napas, satu hidup. Maka disitulah kenapa kamu di Muharram harus bebaskan dari penyakit kulit. Dari semua. Jangan lagi benci kepada apapun di dunia ini. Karena itulah dia sedang menguji kita dengan keragamannya untuk mentajalikan sifat dia dalam Asmaul Husna. Kesempurnaan dia. Walaupun 199, tapi sebetulnya yang dia ingin dia dohirkan hanya sifat Jalal, Kohar, Jamal, dan Kamal. Itu saja sebetulnya. Maka pahami di sini sahabat. Ya. Maka 3 pada bulan ketiga adalah Rabiul Awal itu adalah karena Muhammad lahir ada 3 itu adalah 1 dan 2. Maka itulah Muhammad lahir tanggal 12. 12 Rabiul Awal. Wafat pun tanggal 12 Rabiul Awal. 12. Tapi Muhammad lahir 570. Juga 12. 57, 12. Wafatnya 633, 12. Karena Muhammad mimdal itu ada Muhammad, ada 4 huruf, Rasul 4 huruf, Allah 12. Tapi la ilaha illa Allah 12. Karena dohir dan batinmu adalah 12 siang, 12 malam. Itulah bicara tentang Samsun dan Badrun pada dirimu. Matahari dan bulan. Anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun fauqa nuri. Anta iksirun wa ghali. Anta misbahus suduri. Tuh. Semuanya hanya tentang Muhammad sesungguhnya. Karena dialah sebagai bikana makana biyakunu mayakunu fawujudul awali. Semuanya Nur Muhammad itu seperti proyektor film. Makanya titik ba itulah proyektor film. Sama. Pada saat kamu nonton film muncullah cahaya dari proyektor. Bray semua dipancarkan oleh Nur Muhammad. Segalanya. Akhirnya yang nampak di layar ini adalah Nur Insan semuanya. Adam. Maka pada saat dimatikan proyektor, kehidupan ini tidak ada. Inilah dikatakan an-nasu niyamun. Manusia itu tidur, ya di layar itu tidur. Maka kamu harus kembali pada proyektor. Maka tidak bisa di layar itu kamu merubah nasib. Maka tadi kata Allah, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang ada. Jadikan negeri akhirat. Apa maksudnya? Dari semua. Bahwa sebenarnya yang muhaddas itu yang qadim. Disebut qadim karena belum wujud. Allah itu qadim.
pada saat belum wujud. Pada saat Allah itu sudah wujud, disebut muhaddas, baru. Disebut baru karena sudah wujud. Tuh. Pahami, ternyata yang dohir itu yang batin, ternyata yang akhir itu yang awal. Sahabat. Nah disinilah kita memahami tauhid. Maka disinilah kita jangan. Cuma inilah manusia yang hari ini maka sudah korban senokor gronyo. Akhirnya manusia sibuk mengurus ibadah tapi lupa kepada yang diibadahi.